Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya di ayat ke-20. Sebelumnya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharaini amin. Amin. Ayat 20 yaitu wajah amin aqsa madinati rajulu yas'a. Di sini nih. Nah, mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah amin aqsal madinati Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attahidu min dunihi alihatan iyuridina rahmanu yadurrullahi tughni an syafa'atuhum syai'an wa la yakidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kita akan membahas dari ayat ke-20 sampai nanti insya Allah 27. Wajah amin aqsal madinati rajulun yasa wa huwa habibun najar wa qala sadikana kisar wa qala wahab kana rajulan ya'malul harir wa kana manzilahu ala inda aqsa bami min abwabil madinati wa kana rajulan la sadaqatan yajma'u kisbatan ida amsa fayaksimuhu nisfaini fayutaimu nisfan li li'ayalahu atas diku binisfatil akhiri alal fuqara falamma balighu anna qaumahu faqasadu qatlar rusuli jahum sa'ya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wajah min aqsal madinati dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yasa dengan cepat-cepat bahwa Habibun Najjar yaitu Habib An-Najjar yaitu tukang kayu maksudnya wakolas sudah berkata siapa si sudah tadi karena kisor wakola wahab dan tadi laki-laki itu adalah Habib bin Qusor yaitu orang yang tukang bayar yang suka menggratisi maksudnya dia yang suka membayar punya orang lain. Kemudian qala Wahab berkata, karena rajulai ya'malul harir, seorang laki-laki yang bekerja memproduksi sutra, manzilah itu tinggal indak sobab dari ujung atau ujung bab itu pintu Madinah atau pintu masuk kota waka narojulan dan kemudian laki-laki yang suka bersedekah dari hasil pekerjaannya yang selalu ia kumpulkan. Ida amsa ketika sampai sore hari, fayaksimu itu membagi si rojul tadi nisfaini menjadi dua. Nisfan li alayah yaitu yang setengahnya diberikan untuk menghidupi keluarganya dan setengahnya lagi disedekahkan untuk orang-orang kafir ketika ia mendengar sesuatu kalau kaumnya ingin membunuh para utusan dia segera bergegas menjalan menemui mereka dan berkata hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu dan yang meminta imbalan kepadamu. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita masih ingat kemarin dari Bani Antiokhia yang dijadikan Bani Antiokhia itu yang mengatakan bahwa apa namanya jangan menggunakan bukan jangan menggunakan Bani Antiokhia tersebut mengatakan kalau memang di apa namanya mengajak diajak oleh dua utusannya Nabi Isa, tetapi Bani Antiokhiyah menolak. Dan kemudian di situ ada yang namanya Abu Wahab, ada yang namanya Indat Najar, yang orang suka menggratiskan itu karena memang dia punya penghasilan dibagi setengah untuk keluarga, setengah dikasih ke orang-orang fakir miskin. Dan kemudian ketika ada utusan, dia menyerukan kepada kaumnya untuk jangan apa ya mengusik gitu intinya seperti itu dan tunduklah kepada para utusan ini. Fi riwayatin fatadatu kana habibun fi gharin ya'budu rabbahu falamma balighuhu khabar ar-rusuli atahum fa adhhara dinahu wa qala al-ayah wa qala qatadah
liman daha habibun ila rasul wa qala lahum atas'aluna ala hadhihi risalah ajran qalu la walakin naqulu tamau faqala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa muhtadun wa yan'unakum ilal huda wa ila thariqin mustaqim. Dan menurut riwayat Qatadah ini disebutkan laki-laki Habib tadi, seorang laki-laki itu beribadah kepada Allah di gua. Dan ketika mendengar datang dua utusan di Antioquia tadi, itu dia kemudian memperlihatkan keimanan. Jadi sebenarnya sudah ada seseorang yang beriman, tapi dia memang menyendiri di gua. Ketika ada dua utusan yang datang ke kaum Antioquia, langsung dia keluar dan menemui, apakah kalian meminta imbalan atas risalah ini, menemui si kedua orang tadi meminta imbalan apa tidak. Kemudian utusan menjawab, tidak, kami tidak meminta imbalan sama sekali, kami hanya berkata, ittabi'u, ikutlah denganku. Setelah mendengar jawaban ini, kemudian si Habib tersebut berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu, karena utusan ini tidak meminta imbalan apapun, kecuali kalian mengikuti petunjuk yang lurus ini. Falamma sami'a qaumahu dzalika qalu lahu anta kunta mukhalifan li dinina wa muttabi'an li dina haula'i rasul faqala Habib bin Jar wa ma liya la a'budu alladhi fatarani ay sababin la a'budu khalaqi wa ilaihi turja'un ay turadduna indal ba'ti fajazikum bi a'malikum qila adaful fitrati ila nafsihi warruju walju li anna fitratu atharun ni'ma wa kana alaihi adharu wa fitruju makna zaj saj rawahu wa kana alikun bihim. Artinya, mendengar perkataan tersebut, yang terus terang dari Habib, kaumnya berkata, kamu telah mengkhianati agama kami. Maka ketika Habib menyuruh kaumnya untuk mengimani si utusan ini, malah dia ditangkis gitu oleh para pengikutnya. Kamu telah mengingkari agama kita dan kamu mengimani dia. Dan Habib menjawab, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang menciptakanku dan hanya kepada kamu dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Ketika seluruh orang itu ada bangkit dari Yaumul Ba'ats. Kemudian dan di sini Habib juga menjelaskan bahwa dia menyandarkan penciptaan kepada dirinya sendiri dan kemudian penciptaannya ditentukan oleh nikmat dan Habib jelas menyadari dan mengetahui itu. Sedangkan pernyataan kembali ini dia dapat mencegah. Pokoknya intinya dia mencegah apa yang dikatakan si kaumnya tersebut. Wakila annahu lama qala tabi'ul mursalin khaduhu wa rafa'u ilal mulki faqala lahul malik akan bi an lahum faqala habib wa ma liyala a'budu ladzi fataruni ilaihi turja'un. Dan kemudian ketika Habib ini telah berkata ikutlah utusan-utusan itu, maka kaum-kaum itu menangkap si Habib tersebut dan membawanya ke raja, dan raja bertanya, apakah kamu ikuti utusan itu gitu, dan mengapa? Dan Habib menjawab, karena memang tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengikutinya. Tumakola Habib ittakhadu min dunillahi alihah istafahama bima'nal inkar ay la tahidu min dunihi aliha yuridni rahmanu bidurri la tughni an syafa'atum syai'a ay la tadfa'u anni syafa'atum syai'an minas su'i wal makruhi li'annahu la syafa'atul lahum wa la yanqiduna ay la yahlisunani min dzalikal makruh. Habib ini melanjutkan, mengapa aku menyembah Tuhan-Tuhan selainnya. Kemudian jika Allah Maha Pengasih dan Maha menghendaki terhadapku, dan kata at-tahidu itu artinya adalah mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya. Dan ini merupakan arti dari
Istifham itu arti pertanyaan dan arti pengingkaran. Karena kita tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, dan kemudian pernyataan ayat ini, maka Allah Maha Pengasih dan menghendaki terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali. Jadi yang akan dapat menolong si Habib ini adalah ya pertolongan Allah. Seperti itu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'akum kalamu Habib qalu ya Habib inna haula'i rasul sadduka ala dini abaik farji' an dinir rusul wa illa naktalika bi asyaddil adab qala Habib jawaban lahum inni idza fil dhalalin mubin ay idza raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kunta fi dhalalin mubin li andinikum batilu hada la wa ba'da dzalika tawji ila rasul faqala inni amantu bi rabbikum fasma'un kilat fil jannah ay falamma qala habib inni amantu bi rabbikum fasma'un akhuduhu wa syaddu ala unukihi salas salsalatun fasallibuhu ala babil madinati wa qala sudah wa kanu yarmuna bil hijarati wa huwa yaqulullah ihdi qaumi li anna adata awliya illahi ta'ala annahum yad'una lin-nasi bil khairi wa la yaghdibuna alaihim li anna sahibil ghadabi wal adawati la yakunu sahiban sofa fa kaifa yakunu waliyallahi ta'ala amma sami'tum anna Quraisyan aksiru sunnan Nabi alaihi salam bil hijri wa huwa yad'u lahum wa yaqulullaha ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan kemudian ceritanya di sini kan eh, apa namanya? Tadi si Habib sudah dibawa sama raja, dan kemudian si raja tadi bilang kalau mereka, hai Habib, putusan itu telah mempengaruhi kamu dan kamu diajak untuk mengkhianati agama nenek moyang kamu. Maka kembalilah, jangan mengikuti utusan itu. Itu yang dikatakan. Kemudian si Habib menjawab, sesungguhnya ketika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesulitan yang nyata. Tetapi buktinya si Habib tidak merasa berada dalam kesulitan. Dan kemudian Habib menghadap ke arah para utusan dan berkata, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu dan dengarkanlah pengakuan keimananku. Dan kemudian di sini di Habib disiksa. Tapi dia tetap mendoakan kebaikan untuk bentar. Tetap mendoakan untuk kebaikan, dan orang yang membangkang atau menyakiti dia tidak dimarahi atau tidak dimurka oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Habib saat dia disiksa. Waqala Hasan ja'aluhu arban faj'aluhu fi suqil madinati wa qabruhu bi antaqiyati wa dakhulullaha ta'ala al-jannah hatta yarzuqu fiha wa qila falamma adabahu qaumahu wa sara muhtasaran kashfallahu ta'ala an basirahil widai wa ra'al jannati wa qala ya sahibiyan nafsil mutmainnah udkhulul jannata wa kunna amanna min adabillahi ta'ala fa in dzalika qala habib laman taha basirahu ilal jannah qala ya lisa qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin tamanna habib bi an ya'lama qaumahu bi ayyi sababin ufirallahu ta'ala lahu akramahu liyar wabu fi dinil Islam falamma qatala Habib adaballahu alaihim wa jalalumun nakamata wa amarallahu Jibrila Jibrila alaihi salam ayyuhlikum faja'a Jibril alaihi salatu wasalam biamrillahi ta'ala ila babil madinati wa khoda misra'ihi wa harrukal madinati wa soha sohihatun adimatun famata'u jami'an. Dan kemudian menurut yang diceritakan oleh Imam Hasan, bahwa Habib ini akhirnya setelah disiksa, dia mengakui untuk beriman, mengajak, tetapi tubuhnya itu dipotong-potong oleh arban-arban, oleh orang Antokiyah, dan membuangnya fisuk di kota, di pasar kota, dan kuburannya itu dan ketika seperti itu meninggal, ternyata Habib ini mendapatkan
surga yang diberikan oleh Allah kepadanya dan mengatakan, jadi seperti itu ya. Dan kemudian Habib ketika sudah dibunuh dan Allah ini menyiksa kaum Antokiyah dan mempercepat siksaan bagi mereka, yaitu diperintahkannya malaikat Jibril untuk membinasakan mereka dengan mandat dari Allah, dan kemudian eh, di sana malaikat Jibril datang kemudian meluluh lantakkan kota tersebut sekali guyangan, maksudnya sekali dihentakkan, kemudian meninggal. Seluruh masyarakat yang ada di sana meninggal. Terus kita akan lanjut wama anzalna. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min junnin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum hamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullu dhamma jami'un ladaina muhdarun. Wama anzalna. Wama anzalna ala qaumin ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin ayyuma anzalna ala qaumin habibin ba'da mautihi jundan minas sama'i liyuhliku qaumahu ma kunna naf'alu hadzal amr fi ihlakihim kana ayasuru indama yadunnu. Maksudnya di sini adalah setelah kematian Habib itu tidak menurunkan pasukan dari langit dan kaumnya untuk menghancurkan membinasakan mereka. Padahal tidak perlunya menurunkan pasukan tersebut untuk menghancurkan terlebih dari apa yang mereka sangka. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.